Wal maitatu kulluha najisatun. Tadi kan ini lawan dari tadi tuh. Tadi kan wal hayawanu kulluhu tahirun. Ya, setiap hewan seluruhnya suci. Pasti itu pengertiannya hewan yang hidup. Dengan bukti ini di kalimat setelahnya diterangkan wal maitatu, hewan yang mati alias bangkai, kulluha najisatun. Semuanya najis. Kecuali, ini memang selalu kecuali memang ada aja udah. Seperti tadi, semua hewan adalah suci kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Nah ini semua bangkai najis kecuali ikan, ya, orang begitu nih. Illa samaka wal jaroda wal adami. Kecuali ikan, ame balang kayu, ame orang. Ya, ikan mati nggak najis. Ya, kebanyakan kita beli ikan udah pada mampus semua. Jarang beli ikan hidup, ada dibuncit no. Entah dimatiin juga. Ya, jadi semua bangkai adalah najis kecuali ikan yang mati begitu. Kemudian yang kedua wal jarod, balang kayu yang mati begitu ya. Wal adami, orang yang mati. Ya, jadi orang mati nggak jadi bangkai karena diterangkan nanti dia kan makhluk Allah yang mulia dia. Laqad karramna bani Adam. Karena dia mulia maka hidupnya ya nggak najis, matinya juga nggak najis begitu. Ya. Jadi kita udah punya wudu megang mayit ya nggak ada masalah. Ya, kecuali mungkin beda jenis. Udah wudu ya itu bisa terjadi batal tuh kalau beda jenis itu laki perempuan ya. Baik saudara-saudara, kita lihat dalam lagi nih. Jadi kan tadi itu di pinggir wal maitatu kulluha najisatun, bangkai semuanya najis. Ini semacam rumusan illa samaka wal jaroda wal adami, kecuali bangkai ikan, bangkai balang dan manusia. Apa itu bangkai? Diterangkan di sini. Qauluhu wal maitatu taqaddama ta'rifuha bi annaha. Katanya kalimat bangkai ini udah berlalu sih penjelasannya, tapi diulangin lagi nih bi annaha azzailatul hayat. Jadi bangkai itu adalah hewan yang hilang nyawanya alias mati. Bi ghairi zakatin syar'iyyah, tanpa penyembelihan secara syariat. Oh ini berarti menerangkan seperti hewan-hewan yang boleh dimakan, kambing, sapi, ya, ayam. Nah itu sapi, kambing, ayam, dia jadi bangkai bila mana mati tanpa disembelih secara syariat. Ya, secara syariat yaitu sembelihan yang putus dua saluran. Saluran nafas, saluran makanan. Kalau putus atau doang bukan penyembelihan syariat begitu. Walaupun ayam juga jadi bangkai dah. Karena tadi yang kepotong cuman satu saluran. Kudunya supaya syariat dipotong dua saluran. Nah kalau hewan yang gak boleh dimakan, lu potong bener juga gak boleh, tetap aja bangkai. Misalnya ada apaan ini ya, tikus. Memang kalau dimakan tikus ya, ataupun kucing, ataupun apalah hewan-hewan harimau, kita sembelih tetap aja najis, karena memang dasarnya nggak boleh dimakan. Ini yang pakai sembelihan agama, hewan yang boleh dimakan seperti kambing misalnya, ayam. Nah, itulah pengertian bangkai azzailatul hayat, artinya yang hilang nyawanya. Artinya yang matilah bahasa kampungnya, bi ghairi zakatin syar'iyyah, enggak pakai disembelih secara syariat. Bi alam tuzakka aslan. Nah, artinya tanpa penyembelihan syariat seperti tidak disembelih sama sekali. Nah, tidak disembelih sama sekali sama dengan penyembelihan tidak bersyariat. Artinya mati aja begitu, ayam sakit ngerentek atau mati, ya udah. Bangkai namanya. Itu kan lam tuzakka aslan. Ini zakka artinya menyembelih. Lam tuzakka tidak disembelih aslan sama sekali.
au zukiyat atau disembelih. Cuman apa katanya? Au zukiyat zakatan ghairu syar'iyyatin, tapi disembelih bukan secara syariat. Ya. Ada ayam disembelih tapi nggak ngikutin aturan agama, dicontohin kazabihatil majusi, seperti sembelihan orang majusi, penyembah api misalnya. Kan yang boleh sembelihannya adalah sembelihan orang Islam plus ahlul kitab. Ahlul kitab tuh boleh, itu dalam Quran ada itu, ayatnya saya nggak hafal. Jadi sembelihan orang Islam halal, sembelihan ahlul kitab halal. Sembelihan ahlul kitab yaitu orang-orang Nasrani yang beragama Nasrani atau Yahudi. Paling timbul perbedaan tentang ini nih, ya ahlul kitab ini kan aslinya orang Yahudi semuanya. Karena Taurat dan Injil emang diperuntukkan buat orang Yahudi. Kok tahu-tahu nih ahli kitab sekarang ada orang Indonesia, Melayu misalnya, Eropa, dia kan bukan Yahudi. Itu ada perbedaan lah. Kata Imam Syafi'i, mereka bukan ahlul kitab. Kata mazhab yang lain tetap ahlul kitab. Ya, mazhab yang lain seperti Abu Hanifah mengatakan mereka ahlul kitab, begitu. Dia nggak mau lihat dah mau bangsa Yahudi ke, walaupun dulu turunnya itu agama Yahudi, agama Nabi Musa ya. Sebetulnya sih nggak pas saya bilang agama Nabi Musa agama Yahudi, agama Nabi Musa agama Islam sebetulnya. Ini Yahudi nama yang dibuat setelah itu ya, disebut agama Yahudi. Kalau nggak salah itu dihubungkan dengan salah satu keturunan dari Nabi Yakub. Ya, ada namanya Yahuda, jadi udah dia yang berkuasa, jadi yang nonjol suku dia aja, ya, sehingga agamanya disebut agama Yahudi. Baik ya, jadi kesimpulannya bahwa bangkai itu adalah hewan yang pada dasarnya boleh dimakan, bila mana disembelih secara syariat, tapi sekarang disembelih tidak secara syariat. Ya. Atau memang sama sekali nggak disembelih, atau disembelih tidak syariat seperti sembelihan orang Majusi, seperti orang Hindu, Buddha, sembelihannya nggak boleh dimakan. Maka tuh kalau ente ke Bali jangan sembarangan makan ayam. Kita jangan-jangan ayam potongan mereka kali. Ya. Jadi kalau ente ke Bali makan ikan aja, kalau ikan nggak pakai dipotong. Sama tahu dah. Ikan bebas. Kalau makan juga yaitu di restoran halal. Sekarang banyak kan restoran halal orang Padang. Saya nggak pernah ke Bali, itu serang aja. Saya nggak pernah ke Bali begitu ya. Itu makan yang sifatnya daging kambing, makan daging kerbau, ya hati-hati. Restoran Padang misalnya, makan rendang, kayaknya sih di orang Islam udah. Ya. Tapi kalau restoran mereka, wah serem itu. Tapi kalau di Jakarta makan terus. Karena warteg restoran ya mayoritasnya Islam. Ya kita nggak perlu nanya. Kita mau nanya ya boleh aja tuh, hak ente nanya. Jadi sebelum makan di warteg nanya dulu, nih Pak, siapa yang sembelih ini, orang Buddha apa orang Hindu gitu, diusir ente. Iya, lu mau makan mau berceramah dibilang gitu, ini udah kacau urusannya. Makan aja udah. Kita lihat lingkungan yang banyaknya tuh mayoritas di sini Jakarta Islam, makan ayam udah gegares saja udah. Jangan tanya siapa yang motong ini. Ntar beli ayam dibuncit, tanya lagi siapa yang motong. Ya, kata orang Betawi, orang jengang lihat lu katanya. Apa itu jengah dah, saya nggak paham dah. Baik, saudara-saudara ya, kita lanjutkan. Qauluhu illa samak. Tadi ada perkataan juga nih kan semua bangkai najis kecuali ikan. Ai al maitatu apa ini? Illa maitatas samak, maksudnya begitu. Kecuali bangkai ikan. Wa amma samakul hayy fahuwa dakhilun fil hayawan. Adapun ikan yang hidup dimasuk yang tadi tuh.
Masuk yang tadi wal hayawanu kulluhu tahirun. Karena hidup. Jadi kata-kata hidup tuh disebut hewan. Kalimat hewan di situ udah mengandung arti hewan hidup begitu. Ya. Kalau bangkai disebut maitah misalnya, itu jelas jadinya. Maka kalau ikan yang hidup sudah termasuk dalam omongan tadi wal hayawanu kulluhu tahirun. Nah, adapun ikan yang mati ya barusan tuh yang dikecualikan. Semua bangkai adalah najis kecuali ikan, begitu. Illa maitatas samak wa amma samakul hayy fa huwa dakhilun fil hayawan wa qad taqaddamal kalamu alai. Wal murad bihi maksud daripada ikan kullu ma la ya'ishu illa fil bahr. Setiap hewan yang tidak hidup kecuali di air, di laut begitu. Pokoknya hidupnya di air udah, di laut. Kalau lu bawa ke darat, di ngap-ngap udah. Nih, bihaisu yakunu aisuhu fil barri ka aisi madbuhin. Ya, di mana kalau dia hidup di darat seperti hidup baru disembelih. Ya, gedubugan bergerak-gerak mau mati begitu. Iya, bukan bergerak-bergerak hidup, tapi bergerak-gerak mati. Nah, itu namanya ya hidup habis disembelih itu. Tapi bukan hidup itu, disebut mati juga udah. Bahwa dakhilun fil hayawan tadi udah, wal murad bihi kullu ma la ya'isu illa fil bahr. Pengertian ikan segala hewan yang tidak hidup kecuali di air, di lautan. Di mana kalau dia ditaruh di darat, maka hidupnya seperti hidup setelah disembelih. Ya, gudubugan. Ya. Walau ala suratil kalb, walaupun ikan itu berupa kayak anjing. Ya, terserah mau berupa kayak anjing, mau berupa apa kalau memang hidupnya di air, ikan udah. Ya begitu patokannya itu yang disebut al-hillu maitatuhu begitu. Halal bangkainya, ada kalimatnya. Halal bangkailah laut. Bangkainya halal apalagi hidupnya. Itu kata-kata halal bangkainya bangkai laut, bukan bangkai darat. Bukan yang masih hidup di darat kayak buaya. Tapi yang hanya hidupnya di air. Kalau dibawa ke darat, dia gedubugan, bergerak-bergerak kayak habis disembelih. Nah, itu bukan hidup namanya. Walaupun berbentuk seperti anjing. Selesai itu. Kemudian tadi ada kalimat jarod. Wal jarod yaitu balang kayu. Cuman kalau balang kecil nggak termasuk kayaknya. Balang yang halus-halus itu. Ya, kalau kita dulu ke sawah itu, kebetulan rumputnya kan banyak itu. Kita jalan pada balangnya halus-halus. Ya, itu sih nggak bisa dimakan itu. Yang boleh dimakan ini balang kayu namanya, istilah kita balang kayu agak gede kayak jempol gitu ya. Boleh ditambus, ya, boleh dimakan begitu. Ya, dia udah mati ngeletak, ya begitu juga, tetap dia suci. Ya. Jadi wal jarod balang kayu. Jadi kecuali ikan yang mati tetap suci, boleh dimakan. Wal jarod begitu juga balang kayu yang mati tetap dia nggak najis, suci. Wal adami dan manusia begitu. Baik, selanjutnya dikatakan di sini wa fi ba'din nusakhi, yaitu wabna Adam. Di sebagian kitab ini kalimatnya berubah. Jadi tadi kan dibilang wal jaroda wal adamiyah. Nah, kata-kata adami dihapus diganti wabna Adam. Dan anak Nabi Adam, anak keturunan Nabi yaitu manusia. Ai maitatu kullim minha fa innaha thahirah, yaitu bangkai masing-masing darinya, ya. Masing-masing dari yang tadi tuh ikan, balang,
manusia itu bangkainya suci, fa innaha thahiratun, maka sesungguhnya bangkainya adalah suci. Jadi ini lawan daripada tadi wal hayawanu kulluhu thahirun. Nah, sekarang wal kulluha ya wal maitatu kulluha najisatun. Semua bangkai najis kecuali ikan, balang dan manusia. Ya. Selesai itu. Ya. Selesai.